Baik, halo semuanya. Saat ini kami dari kelompok 8. Pada kali ini kami akan mempresentasikan atau membahas mengenai evaluasi UI UX terhadap aplikasi yang sudah ada dan untuk aplikasi yang kami pilih bernama aplikasi freelancer. Nah, untuk anggota kelompoknya sendiri ada Evan Jeremy Akin Kapo, ada Ida Bagus Graciano Putra, dan ada Immanuel Christian Palandeng. Bab 1 Pendahuluan dengan latar belakang. Dalam era digital, platform freelancing seperti Upwork, Freelancer, dan Fiverr telah mengubah cara profesional bekerja dan berinteraksi. Keberhasilan platform ini sangat bergantung pada user interface atau UI dan user experience UX yang ditawarkan. UI yang intuitif dan menarik secara visual serta UX yang memastikan pengalaman pengguna yang lancar dan memuaskan sangat penting. Dalam konteks platform freelancing, di mana transaksi finansial dan komunikasi interaktif terjadi, UI UX yang optimal adalah suatu keharusan. Makalah ini akan menganalisis aspek UI dan UX dari berbagai platform freelancing populer, mencakup desain antarmuka, navigasi, kemudahan penggunaan, dan kualitas pengalaman pengguna. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi best practice dan area yang memerlukan perbaikan. Alasan pemilihan aplikasi, aplikasi freelancer dipilih karena fitur-fiturnya yang sering dianggap rumit dan membingungkan, terutama bagi pengguna baru. Desain antarmuka yang tidak intuitif dan navigasi yang sulit dipahami menunjukkan perlunya peningkatan. Tujuan redesign menyederhanakan fitur-fitur yang rumit agar lebih intuitif dan mudah digunakan, memperbaiki desain antarmuka dan meningkatkan daya tarik dan kenyamanan visual aplikasi. Oke, jadi di sini kita masuk pada bab 2 metode, di mana metode perancangan UI UX itu terbagi menjadi 4. User research untuk memahami secara mendalam mengenai pengguna, dan untuk user persona, di mana kami membuat profil fiktif untuk mempresentasikan pengguna utama untuk mencakup informasi serta demografi dan preferensi. Yang ketiga ada prototyping untuk mempresentasikan awal dari desain produk untuk menguji dan memvalidasi konsep. Yang pertama wireframing, membuat kerangka dasar dari tata letak struktur produk. Setelah wireframing, mockup, setelah membuat mockup dan membuat prototype interaktif untuk membuat versi simulasi produk yang dapat diuji dengan pengguna untuk menguji navigasi dan interaksi. Serta itu ada usability testing di sini untuk menguji seberapa mudah pengguna dapat menggunakan produk yang telah kami persiapkan dan apa masalah yang terjadi di produk itu. Untuk metode pengumpulan data, kami mengambil dari survei kebutuhan pengguna itu menggunakan koefisiener online untuk mengumpulkan informasi tentang kebutuhan dan preferensi pengguna terkait dengan antarmuka pengguna yang baru dan mengukur kepuasan pelanggan. Untuk kedua itu wawancara pengguna. Kami mendapat pemahaman langsung dari pengguna tentang preferensi, tantangan, dan harapan terhadap produk. Yang ketiga dengan cara observasi yaitu mengamati pengguna saat menggunakan produk serupa atau dalam situasi relevan. Dan untuk teknik dan alat yang digunakan, kami menggunakan teknik pendekatan pemikiran desain yaitu design thinking yang dimana metode ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang pengguna dan juga memakai desain berpusat pada pengguna atau user centered design UCD, strategi yang menempatkan kebutuhan, preferensi, dan pengalaman pengguna sebagai inti dari setiap tahap proses desain. Juga ada pengembangan agile development, metodologi ini pengembangannya yang berbasis pada siklus iteratif dan incremental, memungkinkan penyesuaian cepat berdasarkan umpan balik pengguna secara terus-menerus. Untuk alat, kami memakai Figma dan Google Form. Sumber data kami itu berasal dari penggunaan aplikasi di mana data diperoleh melalui survei online, wawancara mendalam, dan ulasan dari platform unduhan aplikasi. Dan juga ada analitik aplikasi, data pengguna aplikasi dikumpulkan melalui alat analitik seperti Google Analytics dan Hotjar. Juga ada studi literatur akademik, dan studi kasus tentang UI UX serta desain aplikasi freelancing digunakan sebagai referensi untuk memahami praktik terbaik dalam merancang aplikasi freelancing. Baik, di sini selanjutnya kita masuk pada bab 3 pada hasilan pembahasan. Untuk yang poin pertama di poin hasil ini, ada yang namanya alur pemakaian.
Dan untuk alur pemakaian yang digunakan oleh user ketika memasuki aplikasi freelancer ini. Yang pertama di menu homepage. Di menu homepage ini saat login pada aplikasi freelancer sudah pasti akan langsung terarah ke menu homepage ini. Dan di menu homepage ini kami sudah memodifikasi bagiannya menjadi lebih mudah untuk dipahami oleh pengguna. Nah, pengguna di sini langsung dapat memilih kategori pekerjaan yang cocok dengan skill atau cocok dengan apa yang user inginkan. Kami membuat tampilan homepage ini lebih menarik dan minimalis untuk memudahkan pengguna atau user dalam menggunakan aplikasi. Kemudian di kedua ada menu search. Ketika di menu homepage pengguna atau user tidak menemukan pekerjaan yang dicarinya atau kategori pekerjaan yang sedang dicari atau yang ingin dikontraknya, user dapat masuk ke dalam menu search, yang dimana dalam menu search ini pengguna akan bebas mencari pekerjaan yang dia mau sesuai dengan skill ataupun kategori yang dia inginkan. Kemudian selanjutnya untuk di menu notifikasi akan muncul beberapa feedback ataupun pemberitahuan lebih lanjut mengenai aplikasi yang user gunakan. Kemudian selanjutnya ada di menu custom jobs. Dalam menu custom jobs ini berbeda dengan menu search. Kalaupun pada menu search itu user bebas mencari pekerjaan yang dia inginkan atau kategori yang dia inginkan. Kalau di menu custom jobs ini, pengguna dapat mendeskripsikan lebih rinci atau mendeskripsikan pekerjaan secara spesifik yang cocok sesuai dengan keinginan pengguna atau user. Kemudian di halaman message, di halaman ini menampilkan pengguna yang berkomunikasi dengan mitra kerja yang dia kontrak pada halaman homepage. Kemudian untuk halaman account, pada halaman ini tersedia profil pengguna dan tersimpan data-data pengguna seperti manage, recent projects, dan groups. Kemudian ini untuk peningkatan aplikasi. Ini untuk versi aplikasi yang sebelum kami desain. Bisa dilihat untuk tampilannya sebagai berikut ini. Kemudian ini adalah tampilan user interface yang sudah kami desain. Kami hanya mendesain beberapa halaman yang menurut kami masih kurang dan perlu beberapa perbaikan. Sementara untuk halaman yang kami rasa sudah pas, tidak kami ubah, hanya kami mencoba menambahkan sedikit desain. Seperti kami merubah pada icon dan palet warna. Tetapi untuk semua fitur lainnya tetap sama tanpa dihapus. Kemudian kita masuk ke dalam penggunaan. Setelah aplikasi kami desain kembali menggunakan Figma, menunjukkan beberapa peningkatan. Yang pertama, untuk navigasi yang lebih mudah, dengan kami melakukan perubahan pada icon dan warna, serta penyesuaian pada menu-menu tertentu atau halaman-halaman tertentu, pengguna atau user dapat lebih mudah menjelajahi aplikasi dan menemukan fitur dengan mudah tanpa menyulitkan pengguna. Kemudian yang kedua, ada penelusuran proyek yang lebih efisien. Dengan diperbaruinya menu kategori, dapat memudahkan pengguna untuk menelusuri atau proyek yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan, serta jadi lebih cepat dan lebih efisien. Kemudian yang ketiga, manajemen pekerjaan yang lebih terorganisir. Menu proyek yang dirancang ulang ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah melihat dan mengelola pekerjaan yang sedang berlangsung atau yang baru diterima. Kemudian yang terakhir, untuk pengaturan profil yang lebih intuitif. Untuk pengaturan yang lebih user-friendly membantu pengguna dalam mengatur preferensi profil, seperti pengalaman user ataupun informasi yang berkaitan dengan pengguna. Kemudian untuk bab selanjutnya di bab 3.2, subbab 3.2 pembahasan,
Dalam subbab ini kami merancang untuk hasil evaluasi dari pemakaian aplikasi freelancer ini setelah desain kembali oleh kami. Em, untuk menu yang pertama, menu homepage-nya sendiri, dari hasil review atau pemakaian pengguna, mereka menyatakan bahwa setelah di-redesign atau didesain kembali untuk menu kategori itu lebih mudah diakses dibandingkan em, sebelum didesain. Kemudian yang kedua untuk menu search, pengguna beranggapan bahwa tidak ada perubahan yang terlalu mencolok atau perubahan yang terlalu signifikan. Maka dari itu mereka menyarankan agar meningkatkan beberapa fleksibilitas dan penyimpanan preferensi pengaturan. Kemudian pada halaman notifikasi, sama juga seperti yang poin kedua tadi yang menu search, user menganggap bahwa tidak ada perbedaan antara tampilan sebelumnya dan sesudah. Pengguna juga menyarankan hal yang sama untuk mengubah menu notifikasi untuk dibuat seminimalis agar mudah untuk digunakan. Kemudian untuk pada menu custom jobs, pengguna atau user masih memberikan pendapat yang sama, yaitu untuk tampilan yang sebelumnya dan sesudahnya untuk sama, dan pengguna menyarankan agar menambahkan beberapa fitur guna untuk memudahkan user dalam menggunakan aplikasi. Kemudian untuk halaman message sendiri juga user merasa bahwa untuk tampilan sebelumnya dan sesudahnya itu tidak perlu diubah karena mereka merasa untuk tampilan message-nya itu sudah tidak perlu diubah, sudah pas. Sehingga untuk pada halaman message tidak banyak perubahan yang terjadi. Kemudian yang terakhir ada halaman account. Dalam halaman account ini, pengguna lebih puas untuk tampilan sesudahnya karena pada halaman account ini kami mencoba mendesain kembali untuk tampilannya agar mudah dimengerti oleh pengguna dan juga kami mendesain untuk halaman account ini menjadi lebih menarik agar user atau pengguna lebih nyaman dalam menggunakan aplikasi. Nah, kemudian di bawah ini ada data mengenai aspek dengan kemudahan pengguna, tampilan visual, fitur-fitur, serta rata-rata. Jadi pada sebelumnya kami melakukan beberapa survei kepada pengguna untuk mereview atau memberikan penilaian mereka mengenai aplikasi yang sudah kami desain kembali ini. Untuk partisipan yang pertama atau orang pertama yang mereview memberikan untuk nilai pada kemudahan pengguna yaitu nilai 4. Kemudian untuk tampilan visualnya sendiri memberikan nilai 3 dan untuk fitur-fitur nilai 4 sehingga didapatkan hasil rata-rata. Nah, untuk hasil rata-rata sendiri ini kami hitung dari jumlah total nilai yang diberikan oleh pengguna kemudian dibagi dengan aspek-aspek yang ada. Nah, untuk keterangan sendiri untuk nilai 1 itu sangat tidak bagus, nilai 2 tidak bagus, 3 biasa saja, 4 bagus, dan yang kelima sangat bagus. Sekarang kita masuk pada bab 4 yaitu penutup. Untuk kesimpulan kami, redesign aplikasi freelancer ini bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dengan memperbarui antarmuka dan navigasi, menambahkan fitur-fitur yang relevan, serta mengoptimalkan performa aplikasi. Melalui pendekatan yang ada, termaksud penelitian pengguna dan memahami kebutuhan dan preferensi mereka, pengembangan persona untuk mewakili berbagai tipe pengguna, pemetaan perjalanan penggunaan untuk mengidentifikasi titik-titik kesulitan, pembuatan wireframe dan prototipe interaktif, serta pengujian kegunaan untuk mendapatkan umpan balik langsung. Proses redesign ini berhasil menciptakan antarmuka yang lebih menarik dan mudah dimengerti. Dengan mempertimbangkan elemen-elemen ini, aplikasi freelancer tidak hanya menjadi lebih mudah digunakan, tetapi juga lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna. Untuk saran,
Berdasarkan hasil survei, ada beberapa saran dari pengguna untuk pengembangan aplikasi freelance untuk kedepannya, yaitu penambahan fitur yang dapat memudahkan pengguna dan juga sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam menjelajahi aplikasi. Untuk saran kedua, yaitu tampilan yang menarik dan modern, yang untuk melakukan beberapa peningkatan dalam hal tampilan dan desain agar membuat pengguna merasa nyaman dan lebih mudah paham dan dimengerti. Untuk daftar pustaka, kami mengambil dari Nielsen, J. dan Molik, Heuristic Evaluation of User Interface, Introduction of Sixteen Conference on Human Factor in Computing System, Garrett JJ 2011, The Element of User Experience, Tidwell J 2010, Designing Interface. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan, dan kiranya penjelasan atau pembahasan yang sudah kami bahas tadi sekiranya dapat berguna untuk teman-teman dan member sekalian. Sekali lagi, terima kasih.